Datang merapat ke Panwas, mengajak bekerja sama. Kami sangat dengan senang hati menerima keberadaan mereka dan ini merasa terbantu pelaksanaan tugas kami dalam rangka menciptakan bagaimana pelaksanaan pesta demokrasi Kabupaten ini adalah sebuah kompetisi, maka mau tidak mau akan ada pemenang yang menjadi unggulan dari proses demokrasi itu, dan itu adalah bagi mereka yang kalah itu sebenarnya bukan sesuatu yang kalah, cuma kesempatan yang tertunda. Tetapi mari itu kita nikmati, kita terima dengan secara terhormat, bermartabat. Begitu pula bagi mereka yang menang, jangan langsung mengundang. Bagaimana kita membawa proses berdemokrasi, menjadikan masyarakat ini merasa memiliki seorang pemimpin yang aspiratif, yang mampu membawa kepada kehidupan yang lebih baik dari saat ini menjadi yang terhormat untuk di masa yang akan datang. Pemimpin aspiratif, akomodatif, insya Allah mampu akan memberikan sebuah motivasi bagi warga masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi proaktif, ikut bekerja sama dalam melaksanakan program-program sesuai dengan visi misi Bapak yang disampaikan nanti sebagai Bapak Bupati terpilih nantinya. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kondisi situasi masyarakat kita sampai dengan hari ini, sampai dengan suasana di tempat ini, meskipun banyak yang berkipas-kipas kepanasan, tetapi pada hakikatnya kita tetap menikmati itu sebagai sebuah kebersamaan. Tadi kita menikmati dengan adanya air condition yang lumayan, kita nikmati bersama secara berkeadilan, semua orang bisa merasakan itu. Sekarang panasnya pun kita bisa merasakan bersama-sama, tanpa terkecuali Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Kasdim, Kasipidum, dan semua orang di sini sama-sama merasakan hangatnya hari ini. Mari kita nikmati itu secara bersama. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan, hanya ada beberapa tolok ukur keberhasilan pelaksanaan proses pemilihan bupati dan wakil bupati. Panitia pengawas dalam hal ini bukan diukur dengan adanya temuan kasus maupun laporan atau sengketa pilkada, tetapi hasil yang sangat kita inginkan adalah tercapainya sebuah pemilihan yang berkualitas. Disampaikan juga secara terhormat, sehingga masyarakat yang menerima, khususnya para pemilih pemula, data statistik terakhir yang kami prediksi itu 13,2% dari jumlah pemilih kita adalah pemilih pemula. Dan ini bisa menjadi sasaran garapan bagi bapak-bapak bakal calon bupati dan wakil bupati nanti. Ini sarana yang potensial untuk digarap, tinggal sedikit mempoles mereka ini, insya Allah mereka akan berada pada pihak bapak-bapak sekalian. Nah, tinggal bagaimana melaksanakan itu secara arif dan bijaksana, dan ingin melaksanakan sebuah pemilihan, tetapi nanti mereka juga mengharapkan kontribusi apa yang bisa diberikan oleh orang yang mereka pilih. Seandainya saya tidak sebagai anggota Panwas, insya Allah saya akan orang yang nomor satu ingin mengkampanyekan secara adil bapak-bapak sekalian yang menjadi bakal calon bupati, bahwa pilihlah mereka ini secara bersama-sama, dan saya sangat menginginkan mereka menang bersama. Tidak ada yang kalah, tetapi menjadi pemenang bersama, sehingga kita bisa menjadi sama-sama bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Bernilai pendidikan. Ranah pendidikan tidak hanya terjadi dalam lingkup dunia pendidikan, dalam dunia perguruan tinggi, dalam dunia sekolah, tetapi pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Dan Rasulullah telah mengisyaratkan itu, setiap umat di muka bumi ini diwajibkan untuk menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya setiap orang di antara kita dituntut untuk bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, dan juga manakala itu diberi kesempatan menjadi pemimpin bagi orang lain, laksanakanlah itu, tetapi dengan ada aturan. Salah satu aturan bisa diperoleh melalui pendidikan. Tanpa pendidikan, bagaimanapun juga pintarnya orang lain, bagaimanapun cakapnya dia, pasti akan ada melakukan sebuah tindakan, sesuatu yang menyalahi dari aturan, karena dasarnya tidak terlalu jelas sebelum ada pendidikan. Nah, pendidikan politik yang kita maksudkan di sini pada hari ini, salah satunya terkait dengan yang akan kita hadapi pada pesta demokrasi. Insya Allah pada bulan Juni nanti akan mencapai klimaksnya. Saya berharap semua bakal calon bupati mendapat tempat yang sama dalam hati masyarakat, tetapi urusan kalah dan menang itu bukan diartikan sebagai sesuatu yang kalah, cuma kesempatan yang tertunda. Masih banyak kesempatan dan peluang kita sama-sama komitmen untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi daerah yang bisa kita banggakan buat anak cucu kita. Paling tidak hari ini kita berbuat,
Besok lusa anak cucu kita yang akan menikmati hasil perjuangan dari kita sebagai manis, dan itu insya Allah bernilai ibadah. Barangkali itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas berbagai macam peraturan bakal calon bupati dan wakil bupati. Intinya adalah kata beliau kebersamaan di sini. Kalau menang terhormat, kalah tetap bermartabat. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Sutarto. Kepada Bapak saya persilakan. Alhamdulillah wa mushollian ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Bapak Bupati beserta musbidah seluruhnya, para calon yang berbahagia, para hadirin tokoh masyarakat, para alim yang saya hormati karena ilmu dan ketakwaannya, dan adik-adikku para mahasiswa dari Amute yang saya banggakan. Berbahagia pada kesempatan kali ini kita bisa bersama berdiskus bersama membahas satu tema yang untuk Kabupaten HSU sangat penting, karena ini akan menentukan 5 tahun ke depan HSU akan seperti apa. Untung Bapak Bupati mungkin ya sang incumbent tidak mencalon lagi. Seandainya iya, saya katakan mungkin menurut saya Pak 75% terpilih lagi Pak. Ini banyak yang telah membuktikan Pak. Tapi tidak, artinya apa? Pertarungan pilkada di HSU ini fair. Saya pikir dari sini terlihat. Kenapa? Karena Bapak tidak maju lagi. Dan di sini saya lihat juga ada calon independen ya, kalau tidak salah. Ini juga mulai mencerminkan bahwa Amunte walaupun posisinya agak ke tengah, cukup maju dalam berpikir dan arif dalam menyikapi potensi yang mungkin diambil oleh para calon-calon terbaik di Amunte ini. Seperti yang ada di DKI Jakarta, ada juga di sana yang independen. Tapi saya pikir tingkat rasionalitas ya dari para pemilihnya Amunte mungkin masih agak lebih rendah. Hamdi Muluk dari Psikologi Politik UI mengatakan Jakarta itu yang pemilih rasional hanya 20%. Amunte HSU mungkin di bawahnya. Jadi sebenarnya nanti adalah Bapak Ibu sekalian para calon, saran saya tidak perlu untuk kemudian menjelaskan visi misi dengan begitu detail yang luar biasa. Yang penting tenar saja Pak, dikenal dan baik. Ada materi yang mungkin sekilas membawakan diskusi kita. Singkat saja karena mungkin background saya berbeda dengan Kanda Ridwan. Beliau seorang politik, saya mungkin praktis saja ya, praktisi, silakan diklik. Saya ingin mungkin terkait dengan etika politik ini melihat, mari sama-sama kita ingat saya mengambil Surabaya karena waktu itu saya masih di Surabaya dan melakukan survei terhadap Pilkada 2005 Surabaya. Di sana salah satu calon yang sekarang terpilih itu adalah dulu pernah menjadi wali kota Surabaya sekali, menggantikan yang sebelumnya. Dulu awalnya wakil, kemudian naik menjadi wali kota, dan kemudian pemilu berikutnya maju lagi. Dan ketika berikutnya seharusnya sesuai dengan aturan Pak ya, tidak boleh maju lagi karena sudah 2 kali. Tetapi dia maju lanjut. Ini mungkin tentang bagaimana nanti ya saya kaitkan secara lebih praktis bagaimana memilih pemimpin. Maka dalam Islam ada beberapa model sebenarnya. Ada melalui pemilihan umum seperti ini, seluruh masyarakat boleh memilih, itu pernah terjadi. Kemudian ada juga model konsensus melalui beberapa perwakilan kabilah di Arab Madinah waktu itu juga pernah terjadi. Ini pasca Rasulullah wafat ya. Kalau ada Rasulullah tidak ada yang berani. Nah pasca Rasulullah SAW wafat, maka kemudian wajib diangkat seorang pemimpin umat ini, sekaligus pemimpin negara, pengganti beliau dalam mengurusi urusan kemasyarakatan. Maka ada beberapa model dan kita Indonesia memilih model yang pemilihan umum. Salah satu yang mungkin bisa diadopsi ya dari pemerintahan Rasulullah. Kemudian, nah untuk pemilihan kepala daerah ini yang mungkin tidak diadopsi oleh Indonesia dari model Rasulullah, dari model para sahabat, bahwa yang saya pahami kepala daerah itu tidak dipilih oleh
siapapun kecuali adalah diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara. Dalam hal ini khalifah, dalam hal ini adalah Rasulullah dulu. Contoh misalkan adalah para gubernur yang diangkat oleh Rasulullah. Ada sebuah kisah, misalkan adalah ketika ada gubernur Yaman yang kosong di sana, maka kemudian diangkat Bilal kalau tidak salah seperti itu. Kemudian ada gubernur Syam, maka yang mengangkat adalah Rasulullah. Kemudian yang memberhentikan, ada sebuah kasus juga adalah hanya karena perasaan saja. Contoh kalau yang saya ingat adalah bahwa baca